محمد نبينا بنور حدينا من مكة حميم نوره سطاع المدينة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Ya Fatah wa bika nasta'in, ya Fatah wa bika nasta'in, ya Fatah wa bika nasta'in, amma ba'd. Pembahasan kita kali ini adalah insyaallah yang berkaitan dengan dua khutbah sebelum sholat Jumat, dua azan sebelum sholat Jumat. Sebagian umat Islam menganggap ini adalah sesuatu yang bid'ah, amalan yang tidak bagus dibuat. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk mengklaim itu sunnah atau bid'ah perlu kita tahu kapan sejarah terjadinya azan dua kali sebelum Jumat. Dan apa pandangan para ulama mengenai azan dua kali sebelum Jumat. Aslinya di zaman Rasulullah SAW azan itu hanya satu kali sebelum Jumat, azan satu kali. Di zaman Abu Bakar juga begitu radhiyallahu anhu, azan sebelum Jumat satu kali. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga azan sebelum Jumat satu kali. Lalu kapan terjadinya azan dua kali sebelum sholat Jumat? Terjadinya adalah di masa kepemimpinan atau kekhalifahan Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Saat itu sudah banyak orang masuk Islam. Banyak sudah umat Islam atau orang-orang kafir yang berbondong-bondong masuk ke dalam Islam. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu saja umat atau Islam telah menguasai 2/3 dunia. 2/3 dunia dikuasai sama Islam. Maka di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu Islam semakin luas. Terutama markas Islam saat itu di Madinah banyak sudah sekali orang Islam. Maka lewat istihad Utsman bin Affan radhiyallahu anhu menetapkan bahwa sebelum azan Jumat satu kali maka ditambah lagi azan pertamanya itu. Tujuannya apa? Saat itu karena sudah banyak umat Islam, tujuan azan pertama atau azan kedua dibuat itu adalah untuk menginformasikan atau tujuannya adalah untuk memberitahu kepada umat Islam agar supaya setiap umat Islam yang berada dalam kesibukannya masing-masing agar tinggalkan kesibukan, buat persiapan untuk datang sholat Jumat itu. Maka dari sini yang pertama, kalau ada yang mengatakan ini adalah bid'ah, atau bahkan ada yang bilang ikuti Rasul, jangan ikuti sahabat, jelas ini adalah klaim yang salah, pendapat yang salah. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah mafhum hadisnya, "Alaikum bisunnati wa sunnati khulafa'ir rasyidin mahdiyin." Harus bagi kamu untuk berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah pengganti-penggantiku yang dapat
petunjuk. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa ma'atakum rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang dikasih oleh Rasul ambil, yang dilarang tinggalkan. Sekarang Rasul tidak buat, Abu Bakar tidak buat, Umar radhiyallahu anhuma tidak buat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak buat, tetapi Utsman adalah salah satu khalifah Rasul yang mendapatkan petunjuk. Sepakat para ulama, anak mantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mendapatkan julukan dari Allah Al-Haya, orang yang paling malu di umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semasa hidup sudah dapat kasih kabar gembira baru akan menjadi ahli surga. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seandainya putriku ada jumlah 40, atau dalam satu riwayat putriku ada jumlah 100 orang, maka setelah satu meninggal saya akan nikahkan lagi dengan Utsman, satu meninggal nikahkan dengan Utsman radhiyallahu anhu. Seperti itu. Maka jelas apa yang dibuat oleh Utsman radhiyallahu anhu kalau diikuti bukanlah bid'ah, tetapi mengikuti apa yang disuruh oleh Rasulullah dan juga mengikuti apa yang disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bukan bid'ah, pahala itu sunnah. Atas dasar itu ulama-ulama seperti Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i rahmatullahi alaihima, mereka dalam mazhabnya itu menentukan bahwa sebelum Jumat ada azan dua kali. Paham tidak? Seperti itu sudah. Sekarang cara azan 2 kali itu. Azan pertama kan dekat khutbah. Setelah khatib naik ke mimbar. Azan keduanya itu, atau kalau kita mau balik, azan keduanya setelah khatib dinaikkan ke atas mimbar, salam terus duduk, di saat duduk azan kedua. Kalau dari segi urutan zahir, tapi kalau kita mau sebut siapa yang pertama sekali yang dibuat, maka tentu azan yang setelah khatib dinaikkan ke atas mimbar terus duduk, Bilal atau muadzin mengumandangkan azan, itu disebut azan pertama karena dia pertama. Nanti yang kedua itu terjadi di zaman Utsman. Tapi kalau urutan zahir, bisa saja kita bilang yang tadi kedua yang dibuat oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah azan pertama. Tidak ada masalah itu. Paham tidak? Sekarang kapan azan pertama ini yang urutan zahir yang dibuat atau lain atas perintah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu untuk azan itu dikomandangkan? Maka seorang ulama besar, Syekh Habib Abdurrahman Damat Barakatuhum, beliau menyampaikan bahwa terjadinya azan pertama, azan kedua itu, atau azan pertama tadi yang sudah kita jelaskan di zaman Utsman bin Affan radhiyallahu anhu adalah terjadi sebelum masuknya waktu Jumat atau sebelum masuk waktu di sana diperbolehkan sholat Jumat atau sholat zuhur. Seperti itu. Karena tujuan dirintisnya itu azan kedua atau azan pertama dari segi urutan itu adalah untuk menginformasikan kepada setiap umat muslim agar supaya tinggalkan kesibukan masing-masing dan buat persiapan mandi dan sebagainya untuk datang menghadiri sholat Jumat. Maka azan pertama atau kedua tadi dibuat sebelum waktu tiba sholat Jumat, atau yang kita sebut dengan tiba waktu sholat zuhur, karena ya waktu sholat Jumat adalah di situ waktu sholat zuhur. Maka azannya aslinya seperti itu. Cuma kata beliau bahwa karena ini belum dimasailkan, belum disampaikan kepada umat, maka ditakutkan kalau langsung dibuat seperti itu, mungkin nanti ada ibu-ibu yang sudah punya kebiasaan sholat tepat waktu. Sebelum azan sudah ada di atas sajadah.
sambil berzikir, sambil baca Al-Quran, sambil berdoa, menunggu azan dikumandangkan langsung sholat. Ditakutkan kalau belum sampai kepada mereka ini masail mengenai ini, maka nanti bisa jadi mereka sholat di luar waktu sholat zuhurnya, karena ibu-ibu itu tidak wajib sholat Jumat. Yang kedua, nanti bisa terjadi fitnah. Jangan sampai orang menganggap si muadzin telah membuat agama baru, atau di masjid itu karena penampilannya lain sendiri dengan masjid-masjid yang lain di saat hari Jumat, maka nanti bisa terjadi fitnah. Paham tidak? Untuk mencegah fitnah itulah, maka kata beliau, ya sebagaimana sekarang yang terjadi di Indonesia, bahkan juga di negara-negara yang mayoritas mereka bermazhab Imam Abu Hanifah. Kalau kita di Indonesia mazhab yang umumnya adalah bermazhab Syafi'i, maka di situ kalau di Pakistan juga azannya setelah masuk waktu. Seperti itu. Yang berikutnya adalah jarak antara dua azan. Ini yang perlu kita luruskan juga. Karena kebanyakan kita di Indonesia setelah azan pertama dikumandangkan, hanya dikasih sholat sunnah qabliyah, waktunya sangat sedikit. Hanya 2 menit atau 3 menit. Bahkan yang lebih parahnya lagi, kalau ada yang sholat panjang-panjang itu, 2 rakaatnya agak lama sedikit, maka sebagian orang sudah melirik dengan tatapan yang salah. Mereka beranggapan bahwa setelah azan pertama tidak boleh punya jarak yang jauh untuk menaikkan khatib di atas mimbar, terus azan kedua dikumandangkan. Padahal ini kepahaman yang salah yang wajib diluruskan. Paham tidak? Wajib diluruskan. Dalam mazhab Syafi'i ada qabliyahnya. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah juga ada qabliyahnya. Kalau kita mazhab Syafi'i adalah qabliyah Jumat yang muakkad 2 rakaat. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah rahmatullah alaih, maka di sana qabliyahnya muakkad adalah 4 rakaat. Kalau 2 menit dikasih atau 3 menit antara jarak azan pertama sampai khatib dinaikkan ke atas mimbar, maka tentu nomor 1 orang kerepotan melaksanakan qabliyah dengan tenang. Kalaupun ada yang buat, maka nanti sholatnya itu cepat-cepat. Jelas tidak? Makanya di dalam negara yang mayoritas pengikut Imam Abu Hanifah, di sana mereka punya jarak paling cepat adalah 15 menit. Bahkan ada sampai setengah jam azan pertama dan azan kedua setelah khatib dinaikkan ke atas mimbar itu. Karena itu tadi, supaya orang yang sedang sibuk bisa lepas kesibukannya datang ke masjid. Yang kedua, orang bisa sholat dengan tenang. Qabliyah mungkin bisa tahiyatul masjid dulu, kemudian qabliyah lagi, atau bisa aja langsung qabliyah sama tahiyatul masjid digabung dalam 2 rakaat atau 4 rakaat itu. Seperti itu. Makanya acara ini yang perlu diluruskan. Karena memang sudah kebiasaan kita turun-temurun dari melihat orang tua kita, nenek moyang kita, amalannya seperti itu. Azan langsung hanya 2-3 menit, langsung Bilal ambil tongkat, menaikkan si khatib ke atas mimbar. Nah, tentu cara ini perlu diluruskan. Jadi kasih jarak minimal seminim-minimnya 5 menit setelah azan pertama dikumandangkan, agar supaya orang itu sholat sunnah dengan tenang. Yang dari rumah juga masih datang. Kemudian ya paling bagus sampai 10 menit. Orang yang masih agak terlambat sedikit bisa datang sholat sunnah dengan tenang. Walaupun memang kita dalam mazhab Syafi'i, orang yang datang terlambat dalam keadaan khatib sedang berkhutbah, di sana dibolehkan sholat qabliyah Jumat yang dibarengi dengan niat tahiyatul masjid. Tapi caranya bukan lagi khusyu'al khudu itu. Jadi caranya harus hanya yang dibaca sebatas-batas tu'maninanya, sebatas yang
wajib saja Fatihah langsung dimulai dengan bismillah, waladhdallin, amin, selesai. Langsung Allah Akbar ruku. Di sana hanya satu kali tasbih saja. I'tidal, Rabbana lakal hamdu saja. Kemudian sujud satu kali tasbih, duduk di antara dua sujud juga duduknya sebatas satu tasbih saja, langsung ruku lagi dan seterusnya seperti itu. Tahiyatul akhir hanya sampai Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, atau Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kemudian salam. Jadi kalau khudu tasbihnya dikasih panjang 3 kali, malah haram hukumnya. Haram, jadi tidak bisa batal sholatnya. Batal sholat. Paham tidak? Maka perlu diluruskan di masjid-masjid itu yang ada azan 2 kali, jarak azan pertama dan azan kedua, ya dikasih waktulah seorang bisa tenang sholat sunnah. Orang tenang sholat sunnah. Maka itulah penjelasan singkat mengenai azan 2 kali sebelum sholat Jumat. Semoga bermanfaat. Subhanallah bihamdihi. Subhanallah.